Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Delia Renata. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzakisya, Fakultas Tarbiyah dari kelas 2 PAIB. Dalam video kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dalam ilmu kalam, yaitu hubungan antara akal dan wahyu. Nah, tema ini bukan cuma penting dari segi teorinya, tapi juga relevan banget buat kehidupan kita sebagai umat Islam di era modern ini. Jadi begini ya, secara umum akal itu adalah potensi atau kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk berpikir, memahami dan mengambil keputusan. Nah, akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kata akal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqlu, yang maknanya itu bisa berarti mengikat atau menghubungkan. Dalam arti, akal itu yang mengikat manusia pada nilai-nilai kebenaran termasuk kepada Tuhannya. Nah, sementara itu, wahyu adalah informasi ilahi yang datang langsung dari Allah, biasanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Wahyu ini bisa berupa firman Allah, ilham, atau petunjuk-petunjuk yang bersifat langsung. Wahyu adalah petunjuk hidup yang pasti benar karena berasal dari sumber yang maha benar. Dan ini penting dalam Islam. Wahyu dianggap sebagai sumber kebenaran yang wahyu itu dianggap sebagai sumber kebenaran yang paling otoritatif. Gak bisa dikalahkan oleh pendapat manusia, termasuk oleh akalnya sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, gimana hubungan antara akal dan wahyu ini? Nah, apakah akal harus nurut aja sama wahyu, atau boleh enggak sih akal mendahului wahyu? Nah, disinilah muncul perbedaan pandangan dalam sejarah pemikiran Islam, terutama dalam kalangan para teolog atau mutakallimun. Misalnya, kelompok Mu'tazilah, mereka sangat menekankan pentingnya akal. Bagi mereka, akal itu bisa mengetahui mana yang baik dan buruk tanpa harus nunggu wahyu. Bahkan dalam beberapa kasus, akal itu bisa lebih didahulukan daripada wahyu. Sementara itu, kelompok Asy'ariyah itu lebih hati-hati. Mereka mengakui pesan akal tapi tetap menomorsatukan wahyu. Akal hanya bisa dipakai sebagai alat bantu untuk memahami isi wahyu, bukan menggantikan wahyu itu sendiri. Kemudian dalam makalah ini juga disebutkan pandangan filosof-filosof muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Rushd itu berusaha menunjukkan bahwa akal dan wahyu itu bisa berjalan seiringan, saling mendukung. Bahkan kebenaran yang dihasilkan oleh akal, kalau disertai dengan kesungguhan dan metode yang benar, bisa sejalan dengan kebenaran wahyu. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah itu fokus pada bagaimana menghindari pertentangan antara akal dan wahyu, sehingga keduanya itu tetap harmonis. Nah, pada akhirnya hubungan antara akal dan wahyu itu bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Nah, akal itu digunakan untuk memahami wahyu, tapi wahyu juga membimbing akal agar tidak melenceng. Nah, wahyu itu ibarat peta atau GPS, sedangkan akal itu adalah kendaraan yang mengantar kita ke tujuan. Kalau kendaraannya itu bagus tapi petanya salah, ya nyasar. Tapi kalau petanya benar tapi kita nggak tahu cara menyetirnya, ya tetap nggak sampai-sampai. Jadi kesimpulannya itu, Islam itu mengajarkan kita untuk tidak memisahkan antara akal dan wahyu. Keduanya adalah anugerah dari Allah. Akal membimbing kita untuk berpikir acak. Akal itu membimbing kita untuk berpikir secara kritis dan logis. Sedangkan wahyu itu memberi arahan agar pikiran kita tetap
berada di jalan yang benar. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.